Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang mimpin doa tadi siapa? Hasan? Cok, mimpin doa dulu. Duduk yang rapi. Iya. Sirakat dari alam yang baik. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Shadaqallahul azim. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berdiri dulu. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Oke, silahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, subhanallah ya. Alhamdulillah kalian semua bisa hadir hari ini dengan sehat walafiat. Ada yang sehat, ada yang lagi nggak sehat. Ada yang nggak sehat? Sehat semua? Alhamdulillah. Juga sehat apa? Batuk, kenapa batuk? Batuk pada. Jangan lupa minum obat nggak? Ya, minum obat nggak apa ya. Oke, sebelum kita mulai, coba dilihat dulu temennya ada yang nggak hadir nggak? Yang hadir? Ya itu kan lagi karawitan ya, biarin aja lagi karawitan mah lagi bersih-bersih dulu buat mereka nanti karawitan kawan-kawan. Oke, jika hadir semua, hari ini kita akan belajar mengenai coding dan juga kecerdasan artifisial kawan-kawan sekalian. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba dari kalian sendiri ada yang tahu nggak sih coding teh apa? Yang tahu nggak? Coding teh apa? Coding apa? Kode, terus apa lagi? Apa coding?
Apa? AI cina. Boleh, apa lagi? Apa lagi? Ada apa lagi? AI, benar. Apa? Ada apa lagi? Coding teh apa coding? Gerakan. Gerakan bisa, boleh, bebas. Gerakan bisa apa lagi? Sebelumnya lagi nggak? Elektronik. Elektronik apa? Berpikir, boleh. Oke, jadi kalau kita ngebahas tentang codingnya dulu, terima kasih nggak tuh? Jika kita membahas tentang codingnya terlebih dahulu, coding itu sebenarnya lebih ke bahasa pemrograman. Akan tetapi, sebelum kita belajar lebih lanjut pada coding dan kecerdasan artifisial, kita harus tahu dulu gimana cara berpikirnya. Berpikir tersebut disebut dengan berpikir komputasional, sahabat. Kira-kira dari kalian di sini ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional apa? Berpikir komputer, terus komputer, ya komputasional komputer ada lainnya. Laptop, terus mikir HP, laptop, komputer, teknologi lagi. Oke, ya benar sih, nggak salah sih. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di sini ya. Peserta didik mampu mengenali cara berpikir komputasional. Dan yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh mendasar berpikir komputasional. Pada intinya, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasarnya terlebih dahulu. Konsep dasar berpikir komputasional. Atau seperti yang kalian bilang, berpikir kayak komputer, boleh. Sebelum kita benar-benar masuk ke pembelajaran kawan-kawan, coba kita berdiri terlebih dahulu. Kalian tahu Ram Sam-Sam nggak? Yes. Udah apa belum lagunya? Nyanyiin. Sam-sam, aram sam-sam, goi 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 sam-sam, aram sam-sam, aram sam-sam, goi 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 sam-sam, arabi arabi, goi 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 ram sam-sam, arabi arabi, goi 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 sam-sam. Nah, kita langsung masuk aja. Kita mau belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial mengenai berpikir komputasional. Coba, bisa nggak manusia berpikir seperti komputer? Bisa aja. Bisa. Bisa aja. Gimana caranya? Cari Google. Cari Google. Gimana caranya? Benar. Gimana? Bahasa komputer di otak terus? Bikin karakter di otak. Berpikir secara logika. Bener banget coy. Oke, terus kira-kira bisa nggak komputer menggantikan manusia? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak punya perasaan. Terus nggak bisa makan. Terus nggak bisa joget gara-gara tadi kayak Ram Sam-Sam nggak? Bisa, bener ya, bener kalian semua bener banget. Oke, komputer itu dibuat oleh siapa? Manusia. Meskipun idenya iya dari Allah, tapi tetap aja yang membuatnya adalah manusia. Maka yang memprogram komputer itu sendiri adalah manusia. Maka sudah jelas manusia bisa berpikir seperti komputer. Perbedaannya kalau komputer makan udah dibikin, dia bisa belajar asalkan disuapin. Maksudnya disuapin diapain sih? Bantuin baterai. Di baterai dibantuin. Dicas, diisi, betul ya. Jadi komputer itu bisa belajar kalau kita ngasih dia apa yang harus dipelajari. Ngasih makan dia lah, intinya mah istilahnya mah. Tapi bukan makan teh, bukan dikasih makan mie gitu, enggak. Maksudnya ngasih makan ilmu ke dia. Nanti dia bisa belajar sendiri. Untuk manusia juga kan sama kayak gitu. Cuman bedanya manusia bisa untuk belajar sendiri. Bisa milih apa yang dia pelajari ya. Terus manusia pasti bisa berpikir seperti komputer asalkan terus dilatih. Dan manusia, tenang aja ya, manusia tidak akan tergantikan oleh komputer tadi, benar. Karena komputer itu nggak punya yang namanya perasaan. Oke, selanjutnya tadi Ibu sudah bilang kalau misalnya komputer itu bisa, kalau manusia itu bisa berpikir secara komputasional. Tadi udah benar, berpikir komputasional itu berpikir dengan logika.
Dengan logika tersebut, manusia bisa memecahkan sebuah masalah. Bukan cuma manusia, komputer juga sebenarnya bisa. Oke, itu berpikir secara komputasional. Coba kita lihat dulu, ada sebuah video yang bisa kalian saksikan. Coba dilihat dulu. Bridge. Apa artinya bridge? Jembatan, betul. Iya itu betul. Itu baru. Oke, ada apa tadi? Ada apa aja tadi? Stop Pilipinan gitu. Ada Filipinnya udahan. Coba tadi tentang apa sih? Tentang perasaan cina. Terus? Nggak nonton nanti. Ada apa aja deh karakternya, ada siapa aja tadi? Ada jembatan, ada kelinci, ada rusa, rakun, sama satu lagi beruang. Oke, jadi tadi ada beruang, ada rusa, ada rakun, ada kelinci, dan juga ada jembatannya. Oke, dari sana ada masalahnya nggak tadi? Kira-kira masalahnya apa sih? Gak bisa lewat. Nggak bisa lewat. Siapa yang nggak bisa lewat? Beruang. Rusa, pokoknya semuanya nggak bisa lewat. Karena apa sih nggak bisa lewatnya? Ada alasannya nggak sih? Karena kekecilan jalannya. Jalannya kekecilan, terus rebutan. Nah, yang tadi itu kawan-kawan adalah pemecahan masalah. Pemecahan masalah tersebut ya dilakukan oleh rakun dan juga kelinci yang tadi. Di sana itu mereka berpikir secara logis, ada logikanya. Kalau mereka itu nggak akan bisa cuma berantem aja kayak yang rusa sama beruang. Mereka nggak bisa berantem, itu tidak akan memecahkan masalah. Rebutan nggak akan memecahkan masalah. Akan tetapi ketika kalian berpikir secara komputasional, ketika kalian berpikir secara logika, dengan logika kalian akan ada solusinya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Oke, berarti kalau nggak ada pertanyaan, kalian sudah paham ya tentang berpikir komputasional? Udah paham belum? Udah? Yakin? Oke. Oke, jadi intinya berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah teratur dan juga logis. Nah, kalian ini sebenarnya sudah melakukan hal tersebut. Contohnya ketika kalian masak misalnya, atau waktu kalian ngerjain tugas. LKPD kalian yang banyak itu udah kalian kerjain. Itu tuh berpikir secara komputasional. Oke, jika sudah paham, coba dilihat di sini dulu ya. Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian lakukan bersama teman-teman kalian. Oke? Itu satu kelompok satu, tapi tolong diskusikan ya. Nah, di sana ada bagaimana cara menyelesaikan masalah. Sekarang coba dilihat ke depan. Ada yang bisa bacain? Siapa yang mau bacain? Kak Haikal bacain, tolong. Malian Haikal. Tolong bacain. Coba baca yang agak kencang sampai selesai. Pagi itu matahari sudah mulai tinggi, burung-burung berkicau di luar jendela. Tapi Kak Ciko masih terlelap di tempat tidur. Tiba-tiba kering, jam waker di meja belajarnya berbunyi nyaring. Kak Ciko terbangun kaget. Wah, sudah jam 06.45. Aku bisa terlambat. Dengan rambut berantakan dan masih setengah terbuka, ia panik di pikiran semuanya bercampur. Belum mandi, belum sarapan, PR belum dimasukkan ke tas, seragam masih dijemur. Kak Ciko berdiri kebingungan. Aku harus mulai dari mana dulu ya? Kalau begitu aku bisa kesiangan lagi. Oke, terima kasih Haikal. Tepuk tangan dulu buat Haikal. Oke.
Jadi kawan-kawan, di sana ada masalah mengenai terlambat. Tugas kalian sebagai kelompok adalah mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya secara susun ya, sistematis. Jadi kalian cari dulu masalahnya apa, alasannya kira-kira kenapa sih. Terus yang ketiga, seharusnya yang dilakukan Kak Ciko itu apa? Bangun lebih pagi. Yang keempat, kalau udah kejadian kayak gini harus gimana? Solusinya apa? Jangan masukin. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Boleh diisi, silakan diskusikan. Ibu, kasih waktu 10 menit buat kalian diskusi. Nanti presentasi ke depan ya tiap kelompok. Yang panjang Yang dapat dilakukan saat masalah terjadi, maksudnya kan ini harus dilakukan nih. Nah yang ini kalau misalnya udah kejadian kayak sudah terlambat nih, harus ngapain dulu. Nah kan tadi ada tuh, aku harus mulai dari mana dulu ya. Nah kira-kira harus mulai dari mana dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok jangan lupa kelompok. Alhamdulillah, berarti presentasi kalian udah selesai. Mengenai berpikir komputasional udah selesai. Udah dulu yuk. Coba Ibu mau tanya terlebih dahulu. Berarti tadi masalah apa yang dihadapi Kak Ciko? Terlambat. Terus kira-kira alasannya kenapa sih? Bangunnya kesiangan. Selain bangunnya kesiangan, kira-kira menurut kalian apa? Oke, semuanya ya belum dilakukan. Alasannya tuh karena bisa jadi kayak tadi, bisa kesiangan karena tidurnya kemalaman, bisa. Terus tadi ada masalah lagi, PR-nya belum dimasukin ke tas, buku-bukunya belum dimasukin ke tas, dia sarapan belum, mandi juga belum. Itu sebuah masalah ya kawan-kawan. Udah kayak gitu, seharusnya Kak Ciko ngapain sih? Tadi yang kalian kerjakan seharusnya Kak Ciko ngapain? Berpikir, menyiapkan buku tadi malam, terus tidurnya lebih awal, terus menyetel alarm lebih awal, berarti bangun lebih awal. Terus solusinya apa sih? Karena udah kejadian nih, udah telat, harus ngapain? Boleh izin dulu buat terlambat, izin terlambat nggak apa-apa. Terus ngapain lagi? Kan udah izin terlambat. Terus tadi solusi dari kalian ngapain? Sarapannya dibekal, boleh. Terus langsung mandi, langsung masukin PR dan buku-bukunya ke tas. Ya kalian sudah bisa berpikir, ada masalah, ada alasan, ada solusinya kawan-kawan ya. Jadi kalian bisa berpikir secara komputasional. Nah kawan-kawan, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, kita akan mengisi refleksi terlebih dahulu. Refleksi pembelajaran ini nanti akan dikumpulkannya nanti aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berarti pembelajaran hari ini buat coding dan KA udah selesai. Next week atau minggu depan kita akan belajar juga masih tentang berpikir komputasional dan juga masuk ke codingnya ya. Apa yang kita lakukan di coding dan lain sebagainya. Oke? Jangan lupa di rumah belajar kembali tentang berpikir komputasional. Jangan lupa dipakai di kehidupan sehari-hari untuk kalian belajar problem solving atau memecahkan masalah. Ingat, kekerasan bukan jalan. Jangan banyak melakukan kekerasan, terutama kepada teman kalian. Jangan pukul-pukulan terus, jangan lempar-lemparan. Sesuatu hal yang diselesaikan dengan cara kekerasan hanya akan menimbulkan masalah baru. Jadi, jangan melakukan kekerasan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jika tidak ada yang ditanyakan, oke kalian boleh dikerjain sekarang atau nanti nggak masalah. Oke, sekarang kita akan tutup dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Zaki boleh disiapkan terlebih dahulu. Duduk yang rapi, siap, siap memberi malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.